Oke, masih di interaksi manusia dan komputer. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai ragam dialog di interaksi manusia dan komputer. Ya, ragam dialog pada interaksi manusia dan komputer masih ada kaitannya dengan materi yang kemarin sudah dibahas mengenai the human factor atau faktor manusia. Bahwasanya manusia dalam proses interaksi manusia dengan komputer berkomunikasi dengan komputer, yang berarti ada informasi yang ditangkap, yang berarti lagi ada sebuah bahasa yang kemudian menjembatani antara manusia dengan komputer. Ketika ada sebuah bahasa, berarti ada penyamaan persepsi, begitu. Ada penyamaan persepsi dari kedua belah pihak, baik dari sisi manusia dengan si komputernya. Yang berarti lagi ada dialog dari dua hal tersebut, gitu. Oke. Lanjut. Nah, di sini dialog manusia dengan komputer itu seperti apa, begitu kan? Kalau dialog antar manusia saja, maka paling tidak harus melibatkan dua orang atau lebih supaya dapat berkomunikasi, begitu. Dan komunikasi itu akan terjadi ketika ada topik yang sama atau saling nyambung. Tidak bisa ketika tiba-tiba ada orang mungkin Jawa gitu kan ngobrol dengan orang mana misalkan Sumatera dengan bahasa daerahnya mungkin bahasa Palembang gitu. Kalau dua orang tersebut ngobrol dengan bahasa daerah masing-masing, jelas tidak akan bisa saling ditangkap gitu kan informasinya, karena nggak nyambung, tidak ada frekuensi yang sama gitu. Maka bisa dipastikan juga gitu, ketika berkomunikasi harus ada bahasa yang sama yang bisa saling mengerti. Kemudian pada sebuah komunikasi ya secara umum gitu kan, mempertimbangkan kaidah semantis dan pragmatis ya, bahwa ketika dua orang berkomunikasi maka di situ juga melibatkan gitu kan, mungkin mimik muka, nada suara, gaya bicara dan seterusnya, sehingga akan dipahami bahwa oh ini sedang baik-baik saja, oh ini sedang marah dan seterusnya. Meskipun mungkin kata-katanya sebetulnya itu bisa berarti kasar, tetapi ketika di situ ada nada-nada suara yang berbeda, bisa jadi ini hanya guyonan semata gitu kan. Itu baru bisa terjadi kalau dua orang ini saling berhadapan gitu. Kalau saling chattingan gitu, gimana gitu. Makanya seringkali bahasa chatting itu menimbulkan ambigu atau kesalahpahaman karena tidak ada mimik muka. Mimik muka mungkin bisa diwakilkan dengan emoticon ya, tetapi tidak ada intonasi dan tidak ada nada bicara atau kelihatannya seperti apa, seperti itu. Nah, itu adalah manusia dengan manusia. Lalu manusia dengan komputer seperti apa gitu kan? Ya, interaksi manusia dengan komputer berarti adalah proses pertukaran instruksi dan informasi antara user dan sistem. Kembali lagi, ketika terjadi pertukaran informasi antara user dan sistem, maka harus ada, ada sebuah komunikasi yang saling nyambung gitu, dengan bahasa yang sama atau paling tidak bahasa yang dimengerti, dengan sebuah antarmuka yang kemudian user akan paham maksudnya apa. Kemudian antarmuka itu akan menjadi jembatan gitu dan meneruskan informasinya kepada sebuah sistem, dan kemudian ada pemrosesan. Nah, di sini sehingga antarmukanya tadi paling tidak harus menjadi sebuah dialog yang bagus atau dialog yang dimengerti oleh si manusia, kurang lebih seperti itu. Oke, next. Nah, dalam perancangan ragam dialog ada beberapa aturan yang perlu diperhatikan. Kita akan bahas satu persatu, beberapa diantaranya tentang konsistensi, shortcut, feedback, error handling, pembatalan aksi, bantuan, dan kurangi beban ingatan jangka pendek. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pegang teguh konsistensi. Nah, di sini konsistensi menjadi penting karena balik lagi kalau ke materi sebelumnya mengenai human factor gitu kan, bahwa manusia itu mengandalkan intuisi, bahwa manusia mengandalkan ingatan yang terbatas, bahwa manusia memiliki memori yang terbatas, seperti itu. Sehingga ketika sebuah rancangan ini konsisten, paling tidak gitu kan, manusia tidak perlu lagi mengingat-ingat, user tidak perlu lagi mengingat-ingat
bahwa oh ini harus gimana, selanjutnya harus seperti apa begitu kan. Ketika sebuah rancangan atau antarmuka ini konsisten begitu, banyak aksi akan menjadi otomatis karena ya user akan paham, user sudah paham kok gitu. Setelah ini selanjutnya apa? Kalau saya buka halaman ini maka nanti bagaimana? Ini contohnya adalah aplikasi di Bukalapak gitu ya. Pada gambar pertama paling kiri di sini ini adalah halaman populer, sementara di bagian kanan adalah menu gadget dan komputer. Meskipun ini berada di menu yang berbeda, tetapi tampilannya secara general ya sama gitu kan, secara umum sama. Di bagian atas ada menu untuk pencarian, kemudian di sini ada pesan sama. Kemudian di bagian paling kanan adalah tanda lonceng, notifikasi seperti itu. Di bagian bawah adalah menu-menu utama. Tampilannya kurang lebih sama. Kemudian pada halaman gambar-gambar yang ada di sisi kanan gitu kan, ini adalah gambar barang gitu ya. Pada menu gadget dan komputer dan fashion dan gaya hidup gitu, ya sama gitu, terbagi menjadi 2 kolom dengan susunan yang sama, susunan barang, kemudian nama barang, ada harga, dan kemudian di sini ada tombol beli, sama meskipun berubah di menu-menu yang lain, susunan informasinya sama begitu. Sehingga ya gimana, pengguna tidak lagi merasa bingung ketika pindah-pindah halaman karena informasinya ini disusun dengan konsisten pada setiap halaman. Nah, hal ini juga akan memudahkan gitu. Ketika ada penambahan fitur, user itu akan dengan mudah beradaptasi karena ya tampilannya sama, prosesnya nanti yang akan dilakukan sama, kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya adalah sediakan shortcut bagi pengguna aktif. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi Gojek begitu ya. Ya di sini jelas ini sudah ditentukan oleh developer, tapi di bagian bawah di sini kita bisa memilih atau bisa menempatkan shortcut ini gitu kan sesuai dengan kebutuhan kita. Ya berarti mungkin di sini saya lebih sering menggunakan Gojek, GoFood, GoCard dan seterusnya. Atau contoh yang lain adalah di di laptop kalian, PC kalian, atau mungkin di handphone kalian gitu. Di desktop kalian sepertinya ya pasti ada shortcut gitu, karena segala sesuatu yang sering dibuka kemungkinan akan disediakan shortcutnya di desktop supaya ya lebih cepat begitu. Atau di handphone kalian, masing-masing orang pasti memiliki preferensi yang berbeda-beda gitu kan, yang suka motret, yang kalau mau makan di foto dulu, mau pergi selfie dulu, dan seterusnya pasti aplikasi kamera berada di luar. Sementara yang suka ngegame ya mungkin aplikasi gamenya yang berada di luar gitu kan. Masing-masing jelas berbeda sesuai dengan kebutuhannya. Kenapa harus ada shortcut gitu kan? Antara lain tujuannya adalah supaya ya menghemat waktu gitu. Kita tidak perlu lagi membuka-buka folder, membuka-buka kira-kira berada di drive yang mana dan seterusnya. Yang tujuan selanjutnya adalah mengurangi rangkaian urutan ya kan. Kalau kita harus membuka folder ternyata masih ada di dalam folder yang baru, ada folder yang lain dan seterusnya. Nah, urutannya terlalu panjang gitu. Sehingga dengan adanya shortcut kita akan mengurangi rangkaian urutan. Oke. Selanjutnya adalah mereduksi interaksi. Jelas ketika tadi sudah tidak terlalu ada urutan yang kita lakukan, maka ya interaksi kita tidak akan terlalu banyak gitu kan. Yang pada akhirnya kita akan menjadi lebih produktif begitu dalam mengakses sebuah aplikasi. Ya, selanjutnya adalah feedback yang informatif. Sebuah feedback itu memungkinkan user untuk mengetahui atau merasakan bahwa apa yang dilakukan ini ada artinya, bahwa apa yang dilakukan bisa jadi benar atau bisa jadi salah. Misalkan contohnya di sini adalah sebuah halaman gitu, ketika diakses pada menu gadget and komputer gitu kan, maka yang aktif menunya adalah menu gadget dan komputer, sementara menu-menu yang lain tampak terlihat disable. User akan tahu begitu bahwa oh saya sedang berada pada halaman gadget dan komputer karena menu ini yang sedang aktif kan begitu ya. Di sini terdapat aksi dan reaksi dari aktivitas user. Sehingga user merasa ya oke, saya tidak tersesat. Oh oke, saya berada di tempat yang benar begitu. Atau mungkin ketika di sebuah website biasanya ketika kita mengarahkan pointer ke
tombol menu atau tombol simpan dan seterusnya, biasanya ada hovernya gitu yang berbeda, sehingga user akan tahu oh ini adalah sebuah tombol, oh ini bisa diklik dan seterusnya. Ada proses komunikasi di situ, ada proses interaksi antara user dengan sebuah aplikasi. Yang selanjutnya adalah sediakan error handling, karena balik lagi tadi human factor gitu. Manusia itu ingatannya terbatas, manusia itu biasanya kadang melakukan kesalahan, manusia itu menggunakan estimasi, manusia memakai intuisi gitu kan, sehingga ya sediakan error handling supaya manusia tahu user paham bahwa oke, inputannya salah, misalkan apa yang dilakukan salah dan seterusnya. Ya, contoh penggunaannya biasanya seringlah kita jumpai gitu ketika kita salah mengetikkan sesuatu di search engine misalkan, di Google gitu kan, atau di sini yang saya contohkan adalah translator ya, ini translator Google gitu. Saya nggak tahu ini kenapa disalahkan, padahal di sini adalah pilihannya bahasa Inggris, tetapi kenapa direkomendasikan menjadi sistem komputer biasa? Ya mungkin translatornya juga sedang error gitu kan. Tetapi yang pasti error handling di sini membantu user ketika kesalahan terjadi atau user melakukan kesalahan. Selanjutnya adalah sediakan pembatalan aksi. Balik lagi, manusia tepatnya salah dan lupa, atau manusia ya tadi menggunakan intuisi, menggunakan estimasi dan seterusnya, bisa jadi melakukan kesalahan gitu kan. Sehingga di sini berikan pembatalan aksi supaya ketika user melakukan kesalahan ada proses pengembalian kesalahan menuju ke halaman sebelumnya gitu kan. Ada proses pembatalan sehingga kesalahan tidak perlu terjadi. Bahwa apakah beneran mau nge-close, apakah beneran mau menghapus data, seperti itu. Nah, ini memberikan kesempatan user untuk memilih aksi, mengizinkan user untuk mengeksplorasi, dan jika ada kesalahan tadi bisa dibatalkan. Oke, selanjutnya adalah fasilitas bantuan. Sediakan fasilitas bantuan ya, meskipun masyarakat di negeri plus 62 gitu kan mungkin jarang menggunakan fasilitas help, tetapi fasilitas bantuan itu akan memudahkan user ketika benar-benar stuck terhadap sebuah aplikasi gitu kan. User dapat mengendalikan sebuah sistem dan sistem dapat merespon keinginan user gitu. Yang mana di sini fasilitas bantuan tentu saja akan memberikan mungkin menjawab pertanyaan-pertanyaan singkat atau pertanyaan-pertanyaan dangkal dari pengguna gitu kan, sehingga pengguna tidak perlu lagi merasa bingung dan ini harus bagaimana, nyari-nyari dan seterusnya, karena memang sudah disediakan pada fasilitas bantuan. User yang tidak berpengalaman dan mengalami kesulitan segera mendapat bantuan yang sederhana. Oke, selanjutnya kurangi muatan short term memory. Nah, ini balik lagi gitu kan, karena short term memory kita terbatas, sehingga gitu kan jangan sampai membuat seseorang user itu mengingat-ingat informasi terlalu banyak, terlalu panjang gitu. Karena otak memiliki keterbatasan pada short term memorinya. Dan orang hanya dapat mengingat sekitar 7 chunk informasi atau 7 bagian informasi secara bersamaan. Lebih dari itu ya bisa loss gitu, informasinya ada yang hilang, seperti itu. Sehingga hal-hal seperti aturan-aturan tadi perlu kita perhatikan dalam pembuatan ragam dialog. Oke, selanjutnya akan kita bahas di part kedua.